Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya suka sekali sebuah kata-kata bijak yang bunyinya kurang lebih seperti ini. To err is human, to forgive is divine. Berbuat salah itu manusiawi, tetapi mengampuni itu ilahi. Ungkapan itu bisa membuat kita menjadi lebih tenang. Ketika kita melakukan kesalahan, kita menyadarinya dan kita bisa mengakui dan menerimanya. Tidak hancur. Karena memang berbuat kesalahan itu manusiawi sekali. Siapa sih orang yang tidak buat salah? Tentu poinnya bukan buat salahnya. Karena kita berusaha menghindar pun kadang-kadang tidak bisa karena melekat pada keterbatasan manusiawi. Tetapi poinnya adalah belajar dari kesalahan dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Maka bagian yang kedua, to forgive is divine. Mengampuni itu ilahi. Dan dari situ kita bisa mengerti, untuk bisa menjadi ilahi, kita harus belajar untuk terampil dan murah hati dalam mengampuni. Dan memang mengampuni itu luar biasa. Dalam bahasa Inggris, mengampuni itu forgive. For, depan, give, memberi. Memberi di depan. Maka forgiveness, pengampunan adalah sebuah kemurahan hati. Tindakan kasih yang paling nyata. Dan karena pengampunan itu, kita bisa hidup dengan tenang dan damai. Pengampunan adalah jaminan dari setiap relasi. Setiap rumah tangga tanpa pengampunan tidak akan bisa bertahan. Karena itu, suami istri, orang tua dan anak-anak harus banyak-banyak belajar. Murah hati mengampuni, terampil mengampuni. Karena itulah yang akan menjaga kesatuan dan keutuhan rumah tangga. Yang menarik, semakin kita mengampuni, semakin relasi kita makin baik. Tetapi kalau kita tidak bisa mengampuni, kemudian kita tidak bisa mempunyai relasi yang sungguh-sungguh mendalam. Karena relasi yang mendalam itu dibangun dengan keterlibatan, kepedulian. Dan karena peduli dan terlibat, seringkali justru ada salah paham dan selisih paham, dan ada sakit hati. Disitulah kemudian pengampunan mengembalikan perhatian dan kepedulian itu. Kalau kita berhenti mengampuni, kita juga berhenti peduli. Karena memang hanya orang yang relasinya dekat yang bisa melukai hati kita. Orang asing tidak akan melukai hati kita. Karena itu pengampunan menjadi kunci untuk membangun relasi yang sungguh mendalam. Tetapi pengampunan juga keajaibannya bukan hanya membangun relasi yang lebih dalam. Pengampunan berarti kita bisa melampaui kemanusiaan kita. Pengampunan berarti bisa melampaui batasan-batasan yang ada dalam diri kita. Karena mengampuni kemudian membawa kita menjadi lebih ilahi. Melampaui batasan-batasan manusia. Dan disitulah kuncinya untuk mendapatkan pengampunan juga dari Tuhan. Tuhan mengatakan, kalau kalian tidak mengampuni, aku pun tidak akan mengampuni. Sebetulnya bukan Allah kemudian menjadi kejam, tetapi ketika kita tidak mengampuni, kita sendiri menghukum diri kita sendiri. Kita menjadi tidak bebas dan terus-menerus terganggu. Tetapi kalau kita bisa mengampuni, kita kemudian menjadi lega, menjadi bebas, dan tak terbebani. Pengampunan adalah langkah penyembuhan yang paling sempurna. Karena kemudian membebaskan kita dari beban-beban rasa dendam dan rasa bersalah. Disitulah masalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah masalah sukacita dan damai sejahtera. Dan kuncinya ada di pengampunan.
Kita tidak mungkin bersuka cita secara penuh, utuh, sempurna kalau di dalam diri kita masih ada dendam dan sakit hati. Dan sebetulnya dendam dan sakit hati itu sebetulnya adalah ilusi. Karena biasanya peristiwanya pasti sudah berlalu dan sudah tidak bisa diapa-apakan. Hanya bisa diterima, diampuni, dan kemudian dilepaskan. Dan kemudian kita yang kemudian bebas. Kita menjadi makin kuat, tetapi kita juga kemudian menjadi transenden, makin mampu melampaui persoalan-persoalan relasi yang sering kita hadapi. Pengampunan adalah sebuah kunci untuk terus bersyukur. Pengampunan adalah kunci untuk terus-menerus bisa merasakan kesetiaan kasih Allah yang tanpa batas. Dan disitulah pentingnya kita saling mengampuni supaya kita disembuhkan. Demikian menurut Rasul Yakobus. Hendaklah kalian saling mengampuni, supaya kalian sungguh-sungguh menerima rahmat kesembuhan. Sangat penting bahwa kita mengampuni, membebaskan diri kita dari beban rasa benci dan rasa bersalah serta dendam, tetapi juga membangun kepercayaan untuk terus-menerus mau berelasi kembali. Itu berarti kita melampaui batasan-batasan manusiawi kita. Dengan mengampuni juga kita terbuka untuk membangun relasi yang sungguh mendalam dengan orang-orang yang kita cintai. Karena hanya dengan mengampuni, relasi bisa menjadi lebih dalam, cinta menjadi lebih nyata. Dan itulah yang dilakukan Tuhan kepada kita. Tindakan Tuhan seluruh hidupnya berisi bernuansa pengampunan. Dan karena itu Allah disebut sebagai Allah yang Maha Rahim. Dan kerahiman ilahi itu dinyatakan dalam diri Yesus yang sepenuh hidupnya, seluruh hidupnya diisi dengan pengampunan. Bahkan pada ujungnya dia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan atas segala dosa kita. Sehingga dalam pengampunan itu relasi kita sudah melampaui batasan baik, buruk, benar, salah. Seringkali kita gagal membangun relasi yang menjadi lebih erat karena kita terbentur pada tembok baik, buruk, dan benar, salah. Kamu baik sahabatku, kamu tidak baik, maaf. Dan dalam relasi yang seperti itu kita akan menemui frustrasi. Karena tidak ada relasi yang tidak diwarnai oleh sakit hati dan pengampunan. Justru relasi dibangun unsur-unsurnya pada kepercayaan, keterlibatan, dan itu berarti sakit hati dan pengampunan, sakit hati dan pengampunan. Relasi yang benar adalah relasi yang penuh dengan kepercayaan bahwa saudara saya yang saya kasihi mempunyai niat baik, mempunyai hati yang baik, dan kemudian saya berani mengampuninya karena ada harapan bahwa relasi bisa menjadi lebih baik. Ketika kita berhenti mengampuni, harapan juga tidak ada lagi. Dan dengan demikian, relasi juga tidak ada. Maka mengampuni itu sangat penting. Bahkan bisa menjadikan kita ilahi, bisa menjadikan kita pribadi yang bebas dari beban-beban derita, dendam, dan sakit hati. Dan disitulah kita masuk dalam kerajaan Allah. Karena dalam kerajaan Allah yang ada adalah damai sejahtera, sukacita yang bersumber pada kemurahan hati dalam mengampuni. Maka tidak heran ketika Tuhan Yesus mengajari tentang berdoa, Bapa kami, berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami. Kemudian pada bagian akhir Tuhan mengatakan, karena itu hendaklah kalian saling mengampuni. Karena jikalau kalian tidak saling mengampuni, Bapa juga tidak akan mengampuni kalian. Karena memang pengampunan adalah wujud nyata dari kasih yang sebenarnya. Kasih yang sejati nampak dalam mengampuni. Maka mari kita belajar terampil mengampuni. Belajar murah hati dalam mengampuni. Di dalam hati kita simpan stok cadangan pengampunan agar kita bisa membangun relasi makin dalam
dengan saudara-saudari yang sudah menjadi bagian hidup kita. Disitulah kita bisa mengerti bagaimana menjadi ilahi. Karena dengan mengampuni, kita melampaui batasan-batasan manusiawi. Melampaui relasi yang berdasarkan baik, buruk, benar, salah. Dan di situ kita menemukan sukacita sejati, kerajaan Allah yang nyata. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.